Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih mempelajari soal-soal pada bab listrik dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan arus pada rangkaian loop tertutup atau penerapan dari hukum 2 Kirchhoff. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada rangkaian listrik sederhana. Ini kita buatkan dulu gambarnya ya Sobat 100. Jadi di sini ada GGL 6 volt dan 8 volt. Kemudian ada hambatan 2 ohm, 2 ohm dan 1 ohm. Pertanyaannya adalah Sobat 100 diminta untuk menghitung kuat arus I1 pada rangkaian. Itu nilainya berapa ampere. Oke Sobat 100 masih ingat ya bagaimana caranya mengerjakan rangkaian listrik tertutup seperti ini apabila diketahui nilai GGL-nya berbeda. Jadi langkah pertama Sobat 100, misalkan saja kalau di sini ada rangkaian di sebelah kiri, kita buatkan arah loopnya terlebih dahulu. Jadi kita misalkan rangkaian ini sebagai loop 1 dengan arah loop searah jarum jam. Kemudian yang di sebelah kanan kita misalkan lagi rangkaian loop 2 dengan arah loop searah jarum jam. Nah di soal sudah diketahui arah arus I1 ini keluar dari GGL 6 volt. Kemudian kita misalkan ada arus I2 arahnya menuju hambatan 1 ohm, berarti menuju GGL 8 volt. Lalu yang di tengah-tengah ini ada arus I3 yang arahnya ke bawah ya. Di soal ini yang ditanya nilai I1 berapa. Nah Sobat 100, analisa di titik percabangan ini ya. Ada arus yang masuk yaitu I1, ada arus yang keluar I2 dan I3. Jadi sesuai hukum pertama Kirchhoff bahwa total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar dari suatu percabangan. Yang masuk tadi I1, yang keluar tadi I2 dan I3. Atau bisa kita tulis ulang, selain I1 sama dengan I2 plus I3, bentuk lainnya adalah I2 sama dengan I1 kurang I3. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini untuk hukum 1 Kirchhoff-nya terlebih dahulu. Nah, untuk hukum 2-nya di sini pertama-tama saya selesaikan untuk loop 1 ya. Hukum kedua Kirchhoff formulanya adalah total GGL plus total antara perkalian arus dengan hambatan. Ini nilainya harus sama dengan 0. Untuk loop 1, arah loop yang kita buat tadi pertama-tama mengenai kaki pendek GGL 6 volt. Jadi nanti ditulis negatif 6. Untuk arah arus I1 searah dengan arah loop 1, yang arus I3 juga searah dengan arah loop 1. I1 ini dikalikan dengan hambatan 2 ohm, I3 dikalikan dengan hambatan 2 ohm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, negatif 6 plus I1 kali 2 ditambah I3 kalikan 2, ini totalnya sama dengan 0. Nah, angka negatif 6 pindah ruas ke kanan jadi positif, sehingga kita dapatkan di sini 2I1 tambah 2I3 sama dengan 6. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan dulu. Berikutnya kita selesaikan untuk loop 2 ya Sobat 100. Kita tuliskan dengan formula yang sama, hukum 2 Kirchhoff, total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan sama dengan 0. Nah loop 2 ini pertama-tama mengenai kaki panjang GGL 8 volt. Jadi nanti kita tuliskan plus 8. Untuk arusnya searah dengan arus I2. I2 ini bertemu dengan hambatan 1 ohm. Kemudian untuk I3 nya ini berlawanan dengan arah loop yang kita misalkan. Arus I3 ini bertemu dengan hambatan 2 ohm, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 8 plus I2 kali 1 dikurangi I3 kalikan 2 sama dengan 0. Nah tadi kita ada permisalan sesuai hukum 1 Kirchhoff bahwa nilai I2 itu sama dengan I1 kurang I3 ya. Jadi yang I2 ini kita ganti dengan I1 negatif I3. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya 8 ditambah I1 kurang I3 dikurangi I3 kali 2 sama dengan 0. Yang angka 8-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 8. I3-nya di sini ada negatif I3 dikurangi 2 kali I3. Jadinya adalah negatif 3I3 ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya I1 dikurangi 3I3 sama dengan negatif 8. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah karena yang ditanya adalah I1, maka Sobat 100 selesaikan dengan cara substitusi bisa, dengan cara eliminasi bisa, yang mana kita hilangkan I3-nya ya, agar kita peroleh nilai I1 ya. Nah untuk menghilangkan nilai I3 berarti yang persamaan 1 ini kalikan 3, yang persamaan 2 kalikan 2.
Jadi penyelesaiannya di sini adalah persamaan 1 kalikan dengan 3 dikurangi persamaan 2 kalikan dengan 2. Persamaan 1 kalau dikalikan 3 ini jadi 2 kali 3 itu 6, 2 kali 3 itu 6, 6 kali 3 itu 18. Sehingga kita tuliskan di sini persamaan 1 kali 3 adalah 6i1 plus 6i3 sama dengan 18. Lalu berikutnya yang persamaan 2 kalikan 2. Jadi ini berubah menjadi 2i1, negatif 3 kalikan 2 hasilnya negatif 6, negatif 8 kalikan 2 jadinya negatif 16. Sehingga persamaan 2 kali 2 kita tuliskan di sini menjadi 2i1 min 6i3 sama dengan negatif 16. Ini kita jumlahkan, yang mana 6i1 plus 2i1 hasilnya 8i1, 6i3 dikurangi 6i3, ini ada tanda positif ya. Ini jadinya 6 kurang 6 hasilnya 0, lalu 18 kurangi 16 hasilnya 2 ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya 8i1 sama dengan 2. Karena ditanya i1 berarti i1 sama dengan 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 hasilnya adalah 1/4 ampere. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada rangkaian loop seperti ini ya, bagaimana cara menentukan arus I1 pada rangkaian. Maka langkah pertama Sobat 100, misalkan dulu arah loop pada masing-masing rangkaian tertutup ya. Misalkan rangkaian yang sebelah kiri adalah loop 1, rangkaian sebelah kanan adalah loop 2. Langkah yang berikutnya adalah Sobat 100, misalkan ada arus yang masuk titik percabangan, ada arus yang keluar titik percabangan. Nah, dari permisalan arah arus ini Sobat 100 selesaikan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, yang mana total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Nah, setelah memisalkan nilai arusnya, Sobat 100 selesaikan masing-masing loop ya, menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yang mana total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan ini sama dengan 0. Karena di sini ada 2 loop, Sobat 100 selesaikan loop 1, ini buat permisalan sebagai persamaan 1, selesaikan loop 2, misalkan ini sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan yang ada Sobat 100 selesaikan persamaannya ya, bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Nanti dengan cara tersebut Sobat 100 akan dapatkan nilai kuat arus I1, yaitu sekian ampere. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.